Buat video bukan sih? Udah tag lo guys. Halo Sobat Dewantara. Kali ini kami sedang berada di Museum Taman Siswa Dewantara. Kita di sini untuk menelusuri perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mendirikan Taman Siswa. Bud, sini Bud. Kan kita ada buat tugas video dokumenter itu loh yang perjuangan Ki Hajar Dewantara. Gimana sih? Masa sih kapan? Sekarang. Ya udah, kita langsung musik aja. Ya. Ki Hajar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan nasional Indonesia, dikenal sebagai pejuang yang gigih memperjuangkan hak rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan dan orang-orang Belanda, sementara rakyat biasa tidak memiliki kesempatan yang sama. Melihat ketidakadilan tersebut, Ki Hajar Dewantara merasa terpanggil untuk mengubah sistem pendidikan yang diskriminatif. Dengan tekad kuat, pada tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Taman Siswa tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan semangat kebangsaan, nilai-nilai budaya Indonesia, serta karakter dan kemandirian kepada para siswanya. Pada perjuangan Ki Hajar Dewantara menghadapi berbagai tekanan dari pemerintah kolonial, termasuk larangan dan ancaman penutupan sekolah. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan dukungan dari masyarakat, ia terus memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Falsafah pendidikan yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matya Mangun Karso, Tutwuri Handayani menjadi landasan pendidikan di Indonesia hingga kini, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Putra lagi ngapain? Masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu pendiri organisasi yang seperti bersama dengan 3 tokoh serangkai lainnya, yaitu Dewes Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra dengan tujuan melacak kritik terhadap pemerintah Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kebebasannya dari penjajahan Prancis. Beliau membuat buku yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, sehingga beliau ditangkap dan dibuang di Belanda. Berawal dari pendidikan yang ditempati sebelumnya, beliau menyadari jalan raya untuk melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Sehingga beliau mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada Juli 1922. Di sekolah ini, Ki Hajar Dewantara menemukan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Tak lupa juga beliau menciptakan 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Selain itu, beliau juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Panca Dharma, yaitu kodrat, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota BPUPKI.
dan di dalam kabinet presidensial, beliau ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh, lagi baca buku. Udah belum? Udah kok. Udah yuk pulang. Yuk. Dalam sejarah Indonesia, nama Ki Hajar Dewantara berdiri tegak sebagai bukti bahwa perjuangan tak selalu dengan angkat senjata, tetapi juga dengan pena, pemikiran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bilang, dia lahir sebagai bangsawan, tetapi memilih hidup sebagai pelayan rakyat. Dia bisa diam menikmati hak istimewa, tapi justru melawan melalui tulisan tajam, melalui kritik yang menyentuh hati umat. Saat ia mendirikan Taman Siswa, itu bukan sekedar sekolah, itu adalah gerakan. Gerakan untuk membebaskan pikiran, gerakan untuk membuat rakyat kecil percaya bahwa mereka juga punya hak untuk bermimpi. Saya kagum karena ia tidak hanya melawan penjajah, tapi juga melawan sistem yang tidak adil. Ia percaya bahwa pendidikan bukan untuk mencetak orang pintar, tapi mencetak manusia yang merdeka. Di tengah dunia yang serba cepat, di tengah sistem pendidikan yang kadang hanya mengejar angka, kita lupa bahwa tujuan sejati dari belajar adalah menjadi manusia. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa tugas pendidik bukan hanya mengajar, tapi juga menuntut. Dan tugas murid bukan hanya menghafalkan ilmu menjadi. Saya kira jika hari ini kita bisa berpikir bebas, menyampaikan pendapat dan bermimpi besar, itu karena ada sosok seperti Ki Hajar Dewantara yang pernah memilih untuk tidak diam. Pendidikan sejati bukan hanya tentang menghafal, tapi tentang membentuk karakter dan jiwa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara telah menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi alat untuk membebaskan pikiran dan mengubah bangsa.